Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 2C Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka yang akan mengunjungi UMKM di daerah Majalengka. Pertama-tama perkenalkan dulu rekan-rekan kami. Yang pertama saya yang bernama Diki Maulana Jakarin dan ini rekan saya. Saya Azmi Majid Rahman. Saya Lydia Margareta. Saya Fajri Nuraini Fauzia. Saya Dede Marcela. Miftah Fauzan. Dan saya Asep Prayoga. Halo teman-teman, saya dan rekan-rekan saya sudah tiba di satu UMKM yang bernama Cao Official ya. Di sini menjual minuman dan makanan yang berbahan dasar dari pisang. Kami di sini akan mewawancarai penjualnya mengenai bagaimana sistem pasarnya, pemasarannya bagaimana, target pasarnya dan keuntungan pasarnya. Penasaran kan? Mari kita lihat wawancaranya. Check it out. Mohon maaf sebelumnya kami dari Universitas Majalengka izin mewawancarai UMKM yang sedang kakak jalani. Sebelumnya produk apa sih yang sedang kakak jual? Jadi kita di sini itu menjual produk atau olahan pisang ya. Jadi olahan pisang yang kita jual itu bukan cuma hanya olahan pisang, tapi kita juga pengen bagaimana passion itu dengan pisang itu jadi satu gitu loh. Makanya kita juga jual yang namanya Cao Official. Yang pertama itu kita jual pisang crispy topping ya kan. Yang kedua ada keripik pisang juga yang namanya Cao Chip. Sejak kapan sih kakak menjual produk ini? Kita udah masarin si Cao Official ini udah sejak tahun 2017. Jadi basicnya itu awalnya ketika kita masih kuliah nih ya kan, kita juga kan mahasiswa Fakultas Pekon kan. Jadi mungkin basic tuh bisnisnya juga kan udah ada lumayan kan. Jadi awalnya itu kita tuh dengan saya itu kan masih pacaran nih. Ya, kita juga pengen gimana sih kalau misalkan lebaran itu kita punya uang sendiri ya kan. Akhirnya kita jualan kan. Nah, jualan emang awalnya itu nggak mulus, tapi lama-kelamaan kita juga research nih harus bagaimana terus ya akhirnya sampai nih ke Cao Official ini gitu loh. Dari mana kakak mendapatkan bahan-bahan produk ini? Apakah kakak memproduksi barang dagangannya? Kalau untuk barang dagangan sendiri atau bahan bakunya itu pure kebanyakan di pasar banyak. Nah, cuma untuk yang satu ini pertama pisang karena kita kan pakai pisangnya itu organik ya kan. Organik gimana sih kan nggak tahu nih organik sama enggak. Jadi yang namanya organik itu benar-benar pisang yang matang di pohon. Karena kebanyakan kan pisang itu yang mentah tapi dimatangkan secara paksa atau dikarbit. Nah, itu secara vitamin juga rasa juga pasti beda kan. Jadi yang kesulitannya itu emang bahan baku nggak bisa ke sembarang penjual, jadi hanya tetap penjual. Terus untuk bahan tambah pangan lainnya sih kebanyakan masih banyak di pasar sih gitu. Dalam sehari berapa lama waktu kakak berjualan? Kira-kira seberapa banyak barang terjual? Kalau dulu kan kita masih di home production, artinya di rumah nih. Kalau di rumah dulu itu kita buka jam 10, tutup sampai jam 5 karena untuk tempat kita sudah pindah dari rumah ke outlet di sini. Jadi jam buka itu mulai dari jam 10 sampai dengan jam 8 ya. Untuk porsinya sendiri per hari itu bisa sampai 20 sampai 40 sampai 50 porsi. Jika boleh tahu berapa rata-rata per hari dan per bulan? Kalau untuk per hari itu kan kisaran dari 250 sampai 360 ke atas nih. Ya, jadi dalam satu minggu itu kan kita jam kerja atau jam bukanya itu kan 6 hari nih. Jadi untuk satu bulan biasanya sampai 4 sampai 6 juta rupiah. Kan kalau jualan tuh pasti ada aja ya kendalanya tuh kak.
karena nggak mungkin nggak ada gitu Iya. loh. Apa sih cara buat ngatasinya gitu? Kalau dari kendalanya sendiri, yang pertama mungkin dari cuaca ya. Nah, kalau cuaca itu kan kita nggak bisa prediksi kan. Kalau misalkan hujan kita ya udah gimana lagi kalau hujan, pasti orang yang mau datang ke sini pasti terlambat karena hujan. Biarpun bisa pakai jas hujan tapi pasti malas kan orang kan, pasti malas. Jadi mau nggak mau kita balik lagi nih ke promosi di sosial media sama di ya sama juga dengan jasa kirim kayak GrabFood kayak gitu kan. Nah, di GrabFood kita kasih promo nih ketika hujan nih ya kan. Pasti mungkin kalau yang beli udah tahu nih caranya gimana biar kalau hujan bisa makan Chow Official nih jika lewat GrabFood atau GoFood dan lain-lain. Terus yang kedua kendalanya itu mungkin bahan bakunya pisang ya, karena kalau ukurannya sendiri kan sudah kita patok nih supaya sesuai dengan packing kita. Nah, kebanyakan kadang-kadang kalau misalkan pisangnya itu sendiri kita ukurannya kecil tuh mungkin agak susah diterima sama kita karena mungkin nanti banyak yang kebuang atau kurang sedikit ya kan. Kita ngakalinnya itu mungkin bisa pesan dulu ke si pedagangnya. Sebelum kakak buat mutusin bisnis ini, ada nggak sih kayak bisnis lain yang terpikirkan sebelumnya gitu sebelum memutusin bisnis ini? Sebelumnya memang 2 tahun dari 2015 berarti 2016 kita jualan tapi hanya di bulan puasa aja. Jualannya itu kayak cubit ya Pi ya. Jualannya kayak cubit dengan tujuan yang penting bisa beli baju lebaran. Nah, tapi 2017 ini kita fokus ganti jualannya jadi ke pisang. Dulu namanya bukan Chow Official tapi apa? Pisang monyet crispy. Alay banget lah namanya juga. Pisang monyet ngamuk gitu ya. Cuman jualan yang pakai nama brand pisang monyet ngamuk itu cuma 1 bulan puasa aja. Setelah ke lebaran akhirnya kita memutuskan ganti brand dan lanjut jualan sampai sekarang. Ya. Apa harapan kakak sebagai pedagang terkait dengan bisnis lain? Jadi harapannya mungkin gimana caranya kita supaya bisa memberi wawasan ke orang-orang, apalagi ke orang-orang muda nih ya kan, pemuda-pemudi, supaya bisa berwira swasta lah, mulai dari yang kecil sampai yang besar ya kan, jasa, makanan maupun barang atau produk yang lainnya gitu. Cukup sekian wawancara dan kami, mohon maaf jika mengganggu waktunya kakak. Nah, itu tadi ya teman-teman, wawancara yang sudah kita lakukan dengan satu UMKM di Majalengka tentang sistem pemasaran, bagaimana keuntungan pasarnya, target pasar, dan juga awal mula berdirinya UMKM ini. Ada satu kutipan yang saya ambil dari seorang pebisnis, cara untuk melakukan sesuatu adalah berhenti berbicara dan mulailah melakukan. Sekian dari saya dan juga rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.